Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai Renaissance. Istilah Renaissance bahasa Prancis yang berasal dari kata rinascita atau bahasa Italia yang artinya lahir kembali, merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Giorgio Vasari pada abad ke-16 untuk menggambarkan semangat kesenian Italia mulai abad ke-14 hingga abad ke-16 yang berpanaskan semangat kesenian Yunani dan Romawi kuno. Vasari yang percaya bahwa kebudayaan itu terkait hukum alam, yaitu lahir, berkembang, merosot, dan mati. Melihat bahwa kelahiran kembali budaya Romawi dan Yunani kuno terlihat terjadi di Italia sejak abad ke-14. Lebih jauh, Burhet mengatakan bahwa Renaissance bukan sekedar kelahiran kembali kebudayaan Romawi dan Yunani kuno, tetapi merupakan kebangkitan kesadaran manusia sebagai individu yang rasional, sebagai pribadi yang otonom, yang mempunyai kehendak bebas dan bertanggung jawab. Manusia bebas. Manusia menjadi pusat atau antroposentris dari alam, dan di kalangan kaum humanis muncul pemikiran tentang the dignity of man. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Francis Bacon adalah contoh yang tepat menjadi wakil dari keyakinan ini. Da Vinci pernah mengatakan bahwa mekanika ialah firdaus dari matematika, dan matematika adalah dasar pemikiran, serta eksperimen adalah menerjemahkan alam. Jika alam abad tengah berdasarkan otoritas Allah, sebab Allah Maha Kuasa atau Deus Omnipotent. Keyakinan bahwa hidup sepenuhnya tergantung pada kuasa moral. Maka, masa Renaissance manusia berkeyakinan bahwa pengalaman, eksperimen, dan rasional manusia merupakan dasar dalam kehidupan duniawi ini. Ini memang mengandung benih-benih sekularisme berat sehingga agama semakin tersisihkan. Bahkan, game Renaissance mengumandangkan seruan bahwa man can do all things if he will. Itu berarti bahwa manusia itu dapat berbuat apa saja sebab dirinya memang begitu otonom. Esensi dari semangat Renaissance dapat disimak dari pandangannya bahwa manusia dilahirkan bukan hanya memikirkan nasib di akhir seperti semangat abad tengah, tetapi manusia harus memikirkan hidupnya di dunia. Jika abad tengah mengatakan surga dan begitu lahir langsung mengangkat kepalanya, maka Renaissance mengatakan manusia lahir ke dunia untuk mengolah, menyempurnakan, dan menikmati dunia ini, baru setelah itu mengadah ke surga.
nama saya Francisca Dewi, nomor absen 3 dari kelas 11 IPS 1. Jadi saya akan melanjutkan materi teman saya yang telah dibawakan sebelumnya. Nah, dorongan yang paling kuat manusia zaman Renaissance adalah keinginannya untuk menonjolkan diri, entah itu kemampuan jasmaninya maupun kemampuan intelektualnya. Keinginannya itu dituangkan dalam berbagai hasil karya seperti seni lukis, seni sastra, seni pahat, seni musik, arsitektur, bahkan politik, dan lain sebagainya. Ekspresi daya kemampuan manusia itu terus berkembang sampai saat ini, sehingga di zaman modern ini pun tak ada lagi segi kehidupan manusia yang ditonjolkan. Kadangkala tidak hanya segi-segi yang positif dan negatif pun terkuak keluar yang secara tidak langsung mengancam dirinya sendiri. Manusia modern telah lahir dan mulai di zaman Renaissance. Sebab timbulnya zaman Renaissance, selain penjelasan di atas, timbulnya zaman Renaissance secara garis besar disebabkan oleh beberapa aspek, yaitu pertama, kondisi sosial. Saat itu kehidupan masyarakat Eropa terikat pada doktrin gereja. Segala kegiatan kehidupan ditujukan untuk akhirat. Masyarakat kehilangan kebebasan untuk menentukan pribadinya dan kehilangan harga diri. Kehidupan manusia tak tentram karena selalu diintip oleh intelijen gereja, sehingga menimbulkan sikap saling mencurigai dalam masyarakat. Yang kedua, kondisi budaya. Terjadi pembatasan seni dalam arti bahwa seni hanya tentang tokoh-tokoh Injil dan kehebatan gereja. Semua kreasi seni tunjukkan pada kehidupan akhirat, sehingga budaya tidak berkembang. Demikian pula dalam bidang ilmu pengetahuan, karena segala kebenarannya hanya ada di gereja. Ketiga, kondisi politik. Raja secara teoritis merupakan pusat kekuasaan politik dalam negara. Kenyataannya hanya menjadi juru damai. Kekuasaan politik ada pada kelompok bangsawan dan kelompok gereja. Keduanya memiliki pasukan militer yang sewaktu-waktu dapat melancarkan ambisinya. Ada kala kekuatan militer kaum bangsawan dan kaum gereja lebih kuat kekuatan militer raja. Keempat, kondisi ekonomi. Berlaku sistem ekonomi tertutup yang menguasai perekonomian hanya golongan penguasa atau petinggi. Kondisi di atas menunjukkan masyarakat Eropa tertungkung dan tidak memiliki harga diri yang layak sebagai manusia. Oleh karena itu, timbullah upaya-upaya untuk keluar dari keadaan tersebut. Tokoh-tokoh zaman Renaissance. Ilmu pengetahuan yang berkembang maju pada masa ini adalah bidang astronomi. Tokoh-tokohnya terkenal sebagai berikut: Roger Bacon 1214 dan 1294. Ia berpendapat bahwa pengalaman empirik menjadi landasan utama bagi awal dan ujian akhir bagi semua ilmu pengetahuan. Matematika merupakan syarat mutlak untuk mengolah semua pengetahuan. Copernicus 1473 dan 1543. Ia mengajukan pendapat yang asing bagi pendapat umum pada masa itu. Ia mengajukan bahwa bumi dan planet semuanya mengelilingi matahari sehingga matahari menjadi pusat heliocentrisme, dan Ptolemeus yang menganggap bahwa bumi sebagai pusat alam semesta, geocentrisme. 1546 sampai 1601. Dia tertarik pada sistem astronomi baru yang diperkenalkan oleh Copernicus. Ia membuat alat-alat berukuran besar untuk mengamati benda-benda angkasa secara lebih teliti pada tahun 15.702. Berakhir mengamati munculnya bintang baru di gugusan Cassiopeia, yaitu bintang yang cemerlang selama 16 bulan sebelum padam lagi. Bintang itu dinamakan nova atau supernova yang sangat tergantung dari besarnya. Penemuan bintang nova dan supernova ini menggugurkan pandangan yang dianut pada masa itu bahwa angkasa itu tidak akan berubah sepanjang masa dan bentuknya akan tetap abadi. Johannes Kepler 1571 sampai 16.030. Ia seorang ahli matematika yang menjadi asisten Tycho Brahe. Ia melanjutkan penelitian Brahe tentang gerak benda-benda angkasa. Kepler menemukan 3 buah hukum yang
tiga buah hukum yang melengkapi penyelidikan Brahe sebelumnya, yaitu bahwa gerak-gerak benda angkasa itu ternyata bukan bergerak mengikuti lintasan sirkel seperti yang dikemukakan oleh Brahe, namun gerak itu mengikuti lintasan elips. Orbit semua planet terbentuk elips dalam waktu yang sama, maka garis penghubung antara planet dan matahari selalu melintasi bidang yang luasnya sama. Beberapa pokok penemuan Galileo di luar bidang astronomi yang ditulis dalam karyanya yang berjudul Nembuto dapat diringkas sebagai berikut. Jumlah waktu yang sama untuk jatuhnya semua benda dari materi yang sama atau benda bobot. Bila benda-benda itu terlewat di media yang sama atau dengan kata lain, benda-benda yang jatuh sama akan memerlukan waktu yang sama untuk selesai. Semua lintasan benda-benda jatuh berbentuk lurus. Hal ini memberikan chemistry namanya idealisme bahwa lintasan benda yang tergabung berbentuk garis lurus, baik benda yang jatuh tegak lurus maupun yang mengikuti bidang miring, masing-masing mencapai tanah pada waktu yang sama. Hal ini memberikan sugesti untuk kemudian melaksanakan eksperimen jatuhnya benar-benar mengikuti bidang miring. Data-data yang dilakukan oleh Galileo ini menanamkan pengaruh yang kuat bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern karena menunjukkan beberapa hal seperti pengamatan, observation, penyingkiran, dan eliminasi. Segala hal tidak termasuk dalam peristiwa yang diamati idealisasi, penyusunan teori secara spekulatif atas peristiwa tersebut, peramalan, prediction, pengukuran, instrumen, dan percobaan eksperimen untuk menguji teori yang berdasarkan pada ramalan matematika. Perkenalkan, nama saya Niputu Natalia Angelina. Di sini saya akan membahas tentang karakteristik Renaissance. Renaissance merupakan titik awal dari sebuah peradaban modern di Eropa. Esensi dari semangat Renaissance salah satunya adalah pandangan manusia bukan hanya memikirkan nasib di akhirat seperti semangat abad tengah, tetapi mereka harus memikirkan hidupnya di dunia ini. Renaissance menjadi manusia akhir ke dunia untuk mengolah, menyempurnakan, dan menikmati dunia ini. Baru setelah itu menendahkan ke surga. Nasib manusia di tangan manusia. Penderitaan, kesengsaraan, dan kenistaan di dunia bukanlah akhir Tuhan, melainkan suatu keadaan yang dapat diperbaiki dan diatasi oleh kekuatan manusia dengan akal budi, otonomi, dan bakat-bakatnya. Manusia bukan budak, melainkan majikan atas dirinya. Inilah semangat humanis, semangat manusia yang baru yang oleh Cicero dikatakan dapat dipelajari melalui bidang sastra, filsafat, retorika, sejarah, dan hukum. Dengan semakin kuatnya Renaissance, sekularisasi berjalan semakin kuat. Hal ini menyebabkan agama semakin diremehkan, bahkan kadang digunakan untuk kepentingan sekularisasi itu sendiri. Semboyan mereka, religion was not heaven's expression of human powers. Bahkan salah seorang yang dilukiskan sebagai manusia ideal Renaissance, Leon Battista Alberti, dan kurun 1404 sampai 1472 secara tegas berani mengatakan, "Men can do all things if they will." Renaissance mengajarkan kepada manusia untuk memanfaatkan kemampuan dan pengetahuannya bagi pelayanan kepada sesama. Manusia hendaknya menjalani kehidupan secara aktif, memikirkan kepentingan umum, bukan hidup bersenang-senang dalam belenggu moral dan ilmu pengetahuan di menara gading. Manusia harus berperan aktif dalam kehidupan, bukan sifat pasif saraya pasrah pada takdir. Namun manusia menjadi pusat segala hal dalam kehidupan atau antropocentrisme. Manusia Renaissance harus berani memuji dirinya sendiri, mengutamakan kemampuannya dalam berpikir dan bertindak secara bertanggung jawab, menghasilkan karya seni, dan mengarahkan nasibnya kepada sesama.
Keinginan manusia untuk menonjolkan diri baik dari keinginan jasmani maupun kemampuan intelektualnya, keinginannya itu dituangkan dalam berbagai karya seni sastra, seni lukis, seni pahat, seni musik, dan lain-lain. Ekspresi daya kemampuan manusia terus berkembang sampai saat ini, sehingga di zaman modern ini pun tidak ada lagi kehidupan manusia yang tidak ditunjukkan. Sekian dari kelompok kami. Jika terdapat kekeliruan dan salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan tanpa santi. Om Santi Santi.